Salam metal teman-teman. Ada fenomena yang menarik kemarin, yaitu Purbaya didamprat DPR terkait dengan uang SAL, sisa anggaran lebih, yang ditarik dari BI dan dikucurkan ke Himbara sebesar 100 triliun. Anggota DPR bertanya, apakah Anda sudah disetujui oleh DPR? Purbaya bilang, ya, setahu dia tahun lalu tidak perlu persetujuan. Nah, anggota DPR tersebut menjawab bahwa tahun ini undang-undangnya sudah dirubah. Menarik SAL harus mendapat persetujuan oleh DPR. Dan saya sangat setuju sekali, ya. Sangat setuju sekali bahwa SAL ini tidak bisa dipermainkan dengan sebegitu mudahnya, dengan ugal-ugalan, taruh kiri, taruh kanan, tarik kiri, tarik kanan, ini bisa membahayakan ekonomi kita. Saya sendiri memperhatikan Purbaya sejak beliau diangkat menjadi Menkyu tahun lalu. Ya, dengan gayanya yang koboi, ya, merasa saya jago, ya, saya hebat, ya, nanti ekonomi akan tumbuh 6%, 7%, 8%, ya, indeks harga saham gabungan to the moon, ya kan, 10.000. Bahkan sempat juga tahun ini beliau katakan akan ke 28.000 kalau nggak salah tahun 2030 apa 2029. Ya. Lantas juga ya di tengah jalan beliau suka bilang serok serok nanti to the moon. Ya. Kembali lagi saya mencermati dengan baik fenomena Purbaya. Ya. Seorang menteri keuangan yang menurut saya ini agak janggal ya. Kalau ngomong serok serok seperti itu ya. Sebab Menteri Keuangan harus pandai menjaga wibawanya, ya, dengan bahasa yang ciamik, dengan bahasa yang terpelajar, bukan dengan bahasa jalanan, serok, serok, serok. Ya. Itu catatan saya. Yang kedua, masalah SAL itu sendiri pernah saya perkarakan di podcast-podcast dan di TV-TV. Ya. Ketika Andi Berslon itu sebesar 2.735 triliun pada bulan September atau Oktober tahun lalu, Purbaya menarik SAL sebesar 275 triliun dan dikucurkan ke bank-bank Himbara dengan alasan untuk menekan suku bunga. Ini sesuatu kekeliruan yang sangat fatal. Ya. Justru pada saat bank-bank itu kesulitan menyalurkan kreditnya, dia malah menambah ya, likuiditas ke bank-bank. Ya tentu bank-bank tidak bisa menolak karena ini masalah kekuasaan. Ya, masalah kekuasaan seorang Menkyu yang mana bank-bank Himbara berada dalam bayangannya. Ya, bank-bank Himbara adalah bank-bank BUMN. Padahal kebijakan itu sendiri cacat. Ya. Untuk mengucurkan kredit, ya, kreditur pun akan berpikir tentang masalah ekonomi, bukan masalah suku bunga semata-mata. Mau berapapun rendahnya suku bunga, kalau dirasakan outlook ekonomi tidak baik-baik saja, proyek yang biasa dikerjakan tidak ada, bagaimana mereka mau mencairkan kredit lain mereka? Ya, sekalipun suku bunga ditekan ke bawah, ya, buat mereka tidak rasional. Ya. Di sini saya anggap Purbaya cacat sebagai ekonom, tidak paham mengenai mekanisme ekonomi. Ya. Itu catatan saya. Dan sebelumnya ketika beliau diangkat pun di hari pertama, saya diundang oleh sebuah stasiun TV yang menanyakan bagaimana dengan Purbaya. Saya katakan, he is not the right man. Ya. Purbaya bukan orang yang tepat untuk menjadi Menteri Keuangan. Kenapa saya berani mengatakan gitu? Dan terbukti setelah itu apa yang dia lakukan tadi misalnya dengan menambah likuiditas ke perbankan 275 triliun dari SAL yang diambil dari BI ke Himbara. Sementara pada waktu itu bank-bank kesulitan menyalurkan kredit dengan adanya ada buktinya ya, yaitu Andi Berslon 2.735 triliun. Ya.
Dan ketika saya dipanggil oleh sebuah stasiun TV, saya katakan, "He is not the right man." Karena saya kenal dia sejak kita sama-sama di Dana Reksa Research Institute di tahun 2000. Ya. Nah, kalau terhitung dari sekarang itu 26 tahun yang lalu. Ya. Jadi saya tidak merasa Purbaya adalah orang yang pantas ya menjadi Menteri Keuangan. Ya. Banyak kesalahan dalam catatan saya. Kesalahan yang kedua, dia selalu membangga-banggakan bahwa utang kita aman. Ya, karena rasionya terhadap PDB itu cuma sekitar 40-41%. Ini pun salah dari kacamata ekonomi. Bukan rasio utang terhadap PDB atau debt to GDP ratio ya yang menjadi acuan, tapi debt service ratio. Ya. Dan itu adalah rasio pembayaran bunga dan cicilannya terhadap pendapatan pajak dan bukan pajak kita, pendapatan negara, ya. Dan dalam kasus ini, ya, kita sudah melewati angka yang aman 15%. Hitung-hitungan saya sendiri sudah berada di atas 20%, ya. Kalau yang dijadikan acuan adalah debt GDP rasio yang rendah itu, ya, kenapa rating kita lebih rendah dari misalnya rating Amerika? Ya, rating Amerika itu double A, sedangkan rating kita triple B. Ya, 2 notch, 3 notch di bawah rating Amerika. Sementara debt to GDP rasio Amerika Serikat itu berada di atas 100%, 110%, tapi ratingnya lebih tinggi. Jadi masalah keamanan itu bukan dari debt GDP rasio. Apalagi Jepang. Jepang, debt to GDP rasionya di atas 200%. Terakhir saya lihat di 230%. Tapi lagi-lagi ratingnya lebih tinggi dari kita, yaitu single A. Ya. Maka kalau dikatakan bahwa utang kita aman dengan mengacu kepada debt GDP rasio itu salah. Ya. Purbaya salah acuan. Yang harus menjadi acuan adalah kesanggupan negara membayar hutangnya dan cicilannya dengan penerimaannya, ya, pajak dan non pajak, ya, bukan GDP. Karena tidak ada negara dimanapun juga yang membayar utangnya dengan GDP atau PDB. Ya. Kesalahan selanjutnya saya lihat, setahu saya ketika dolar di tahun lalu mulai naik merangkak kencang, ya, setahu saya ada instruksi, kalau saya salah korek nih, untuk menaikkan suku bunga dolar. Ya, karena mungkin dipikirnya adalah supaya dolar tidak lari ke luar negeri, maka suku bunga deposito dolar harus dinaikkan. Itu kekeliruan yang sangat fatal. Ya, mungkin dalam pikirannya kalau capital flight itu orang bawa koper ke bank, maka dolarnya diambil atau rupiah ditukarkan dalam dolar, masukin ke dalam koper, lantas dibawa ke Singapura. Tidak begitu. Ya, pelarian kapital cukup dengan satu action, yaitu konversi dari rupiah, orang membeli dolar, ditaruh di dalam depositonya, itu saja sudah bisa dikatakan capital flight. Ya, jadi salah apa yang dilakukan oleh Purbaya. Seandainya memang beliau memberikan instruksi kepada bank-bank himbara ya untuk menaikkan suku bunga deposito. Ya. Nah, selanjutnya saya juga tidak lihat Purbaya berhasil mengangkat ekonomi kita. Ya. Terbukti dari turunnya Purchasing Manager Index kita yang sangat dalam dari level 50 ke level 46,9. Itu level kontraksi yang sangat dalam, teman-teman ya. Nah, saya khawatirkan kontraksi yang sangat dalam itu di sektor manufacturing kita akan mengundang badai PHK di kemudian hari. Misalnya di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Ya. Artinya apa? Ekonomi kita tidak baik-baik saja. Ya. Indikator lainnya yang juga mengalami penurunan yang secara sistematis ya, dan cukup besar, yaitu indeks kepercayaan konsumen kita yang disebut Consumer Confidence Index.
ya. Dari level 126 di bulan Januari tahun ini turun ke level 117 secara sistematis, ya. Dan kita tahu bahwa PDB kita didominasi oleh yang namanya household consumption. Itu besarannya sekitar antara 54 sampai 58%, ya. Seandainya itu disebabkan oleh merosotnya daya beli masyarakat, ya, maka kita harus was-was bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak bisa lagi mencapai di atas 5%, bahkan 5% pun tidak mungkin bisa tercapai. Seandainya memang, ya, penurunan consumer confidence index ini terus berlanjut, ya. Juga kemarin, ya, Purbaya sangat happy dengan rating S&P, ya, yang mengatakan bahwa ekonomi kita masih triple B dan outlook-nya stabil, ya. Berbeda dengan Moody's and Fitch yang di awal tahun ini telah mendowngrade rating kita outlook-nya dari stabil menjadi negatif, ya. Beliau tampak happy, tapi ternyata market tidak merespon dengan baik, ya. Kita lihat aja, ya, exchange rate dolar rupiah. Dolar masih tetap ngacir ke atas 18.100. Walaupun BI telah susah payah, ya, melakukan intervensi, ya, tapi market tetap tidak percaya kepada rupiah. Barusan saya lihat berusaha ke 18.000, tapi tertingginya adalah 18.141. Ya. Begitu juga dengan indeks harga saham gabungan kita, ya. Ulang-alik nggak karuan turun naik di level 6.000, ya. 6.000 pas, 6.024, ya, 6.025, ya, nggak jauh dari situ, ya. Saya masih yakin asing masih tetap melakukan net sell di bursa saham kita, ya. Belum percaya asing untuk masuk, ya. Sejak munculnya berita sell Indonesia, saya lihat asing masih terus-menerus melakukan net sell, ya. Karena apa? Karena memang indikator ekonomi tadi saya katakan yang muncul kemarin-kemarin, PMI jatuh dari level 50 ke 46,9, dikhawatirkan akan terjadi gelombang PHK. Yang kedua, jatuhnya indeks kepercayaan konsumen secara sistematis dari awal tahun ini sampai kemarin Juni, ya, dari level 126 ke level 117. Dan selain itu, berita buruk lainnya adalah trade balance kita, ya, setelah 72 bulan berturut-turut, ya, mengalami surplus, tiba-tiba bulan kemarin mengalami defisit sebesar 1,61 miliar US dollar, ya. Ingat loh, setelah 72 bulan berturut-turut surplus, kita mengalami defisit. Ini tanda juga yang tidak baik untuk ekonomi kita. Inflasi pun demikian, creeping up terus, ya, dari bawah 3% di bulan di bulan April, di bulan Mei naik ke 3,03%, kemudian di bulan Juni naik ke 3,34%. Ini pun bukan berita baik, ya, ini pun buruk, ya. Nah, intinya buat saya adalah, ya, semua terpulang kepada kebijakan fiskal, ya. Seharusnya dalam kondisi tertekan seperti ini, menurut saya, ya, Menteri Keuangan harus kreatif, ya, melakukan kebijakan. Misalnya adalah lakukan kebijakan reformasi fiskal seperti yang dilakukan oleh Vietnam. Dan Vietnam tahun lalu dengan diturunkannya PPN ke 8%, tumbuh ekonominya sampai 8,2%. Dan tahun ini, kuartal pertama, setahu saya, Vietnam tumbuh 8,34%. Maka yang dibutuhkan teman-teman adalah seorang Menteri Keuangan yang paham fiskal policy. Bukan koboi-koboyan, ya. Bukan memainkan sal, ya. Tarik, ambil, ya. Itu malah mengganggu aktivitas perbankan, kalau menurut saya, ya. Dan bila benar, ya, masalahnya adalah kredit, ya, yang tinggi
bunganya, itu tidak bisa diakali dengan SALT, ya. Tidak bisa dengan menambah likuiditas. Karena yang menentukan adalah demand for the credit, ya. Kalau pengusaha melihat outlook ekonomi ke depan tidak baik-baik saja, berapapun rendahnya suku bunga yang ditawarkan oleh perbankan, tentu mereka mikir, untuk apa uang itu saya pakai? Untuk apa kredit lain itu saya ambil? Kalau saya tidak punya proyek, ya, itu poinnya teman-teman ya. Jadi bukan suku bunga yang paling penting di dalam masalah kredit atau pertumbuhan kredit, tapi ekonomi fundamentalnya itu sendiri, ya. Dengan dolar yang terus-menerus ya merasuk ya kan mau terus nanjak di atas 18.000, saya khawatir ini tidak bisa lagi dipertahankan oleh BI dengan intervensinya atau ditekan ke bawah 18.000, sebab semakin lama cadangan devisa kita semakin tipis, teman-teman. Ini suatu warning, dan maksud saya Fitch Rating telah memantau itu. Ya, jangan sampai nanti cadef kita turun ke bawah 140 miliar, ini bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal untuk ekonomi kita. Bila dolar mengalami apa yang namanya speculative attack, karena tidak dipercaya oleh para investor, bisa saja mereka melakukan apa yang namanya long dollar short IDR. Ya. Yang lebih memprihatinkan lagi, setahu saya, posisi swap dolar itu berada pada level 28 miliar US dollar. Ini bukan jumlah yang kecil, teman-teman ya. Sebab apa? Kalau sampai swap itu jatuh tempo, berarti cadangan devisa kita akan tergerus sebesar itu, 28 miliar US dollar. Ini harus diperhatikan baik-baik, teman-teman ya. Nah, kembali lagi kalau menurut saya, ya, kembali ke Purbaya sebagai Menteri Keuangan, saya tidak yakin Purbaya paham ya ekonomi kita dengan baik dan bisa menghasilkan policy-policy atau kebijakan-kebijakan yang bisa menarik investor masuk ke negeri ini. Dan buktinya setelah S&P mengeluarkan ratingnya bahwa ekonomi kita masih investment grade dan outlooknya juga dipertahankan stabil, padahal tidak sesuai dengan data-data yang muncul, ya seperti PMI yang jatuh, ya indeks kepercayaan konsumen yang jatuh, trade balance kita yang defisit, dan inflasi yang meningkat. Ini tidak sesuai dengan kenyataan atau data. Ya, oleh karena itu, pasar tidak bereaksi positif terhadap rating daripada S&P. Ya. Dan bukan tidak mungkin di mata investor-investor luar negeri, investor-investor institusional, bukan tidak mungkin bahwa rating kita sudah dianggap non-investment grade. Sekalipun secara de jure, itu tadi de facto ya, de jure oleh rating agencies, rating kita masih dipertahankan triple B atau investment grade. Ya teman-teman. Nah untuk teman-teman yang berinvestasi di pasar saham, di bursa efek kita, saya masih tetap bearish. Ya, saya tidak yakin ya indeks harga saham gabungan kita bisa lompat ke 7.000 di tahun ini. Ya, sebab tadi banyak sekali indikator ekonomi yang buruk. Ya. Malah saya lihat upside-nya hampir tidak ada, downside-nya bisa bottomless. Ya. Ini belum terjadi yang namanya El Nino. Ya. Kalau sampai itu terjadi bulan depan, di bulan Agustus misalnya, El Nino meledak di seluruh dunia, mengakibatkan kekeringan yang sangat dahsyat dan gagal panen. Ini bisa menyebabkan double digit inflation, teman-teman. Ya. Di tengah daya beli masyarakat yang lemah dan semakin lemah, inflasi yang double digit akibat krisis pangan bisa menghantui ekonomi kita. Ya, sangat-sangat tidak nyaman. Ya, sangat-sangat buruk. Ya. Nah di sini
kembali lagi diperlukan satu kebijakan fiskal yang cantik, yang elegan, ya, yang ciamik, ya, yang sophisticated, dan saya tidak yakin Pak Purbaya paham itu. Jadi kalau menurut saya sebaiknya, ya, ini maaf ya, Pak Purbaya mengundurkan diri saja, ya, berikan posisi itu kepada orang yang mampu, ya. Buktinya juga jalan-jalan ke Cina, dagang Pandak Bon, tidak ada satupun yang melirik setahu saya. Walaupun alasannya adalah oversubscribe, maka kita akan tunda, ya, penerbitannya sampai akhir bulan ini. Itu tidak masuk akal. Sebab kalau memang oversubscribe, justru sebaliknya. Kita harus tubruk secepat-cepatnya, kita harus issuing bond itu secepatnya untuk bisa memberikan kupon yang rendah. Ya. Kalau ditunda malah membuat ketidakpastian dan bisa-bisa investor menuntut kupon yang lebih tinggi. Ya. Jadi saya yakin, ya, Pak Purbaya tidak bercerita benar mengenai oversubscribe tadi. Ya. Nah, kita tahu juga saking sulitnya sekarang, ya, mencari dana, ya, bukan tidak mungkin, bukan mustahil, juga lelang SBN di dalam negeri sendiri tidak laku. Ya. Itu terbukti juga kemarin pada waktu pekan lalu, setahu saya ORI, Obligasi Retail Indonesia, itu ditawarkan kupon 6,90% untuk tenor 3 tahun dan 7% untuk tenor 6 tahun. Dan ini kupon yang tidak kecil jumlahnya, ya, besarannya, ya. Jadi saya khawatir coverage ratio daripada lelang SBN nanti mungkin cuma 1,1 mungkin, 1,2 mungkin, ya, tidak lagi 4 atau 5 seperti beberapa tahun yang lalu, ya. Jadi di sini kita ada sedikit keresahan mengenai budget kita, mengenai APBN kita. Sanggupkah pemerintah mempertahankan defisit di bawah 3%? Saya yakin tidak gampang. Walaupun sanggup mungkin tidak gampang. Dan pasti ongkosnya ke arah ekonomi kita. Sebab apa? Sebab kembali lagi dari real sektor kita mendapatkan data-data ekonomi yang tidak baik-baik saja. Nah, bagi teman-teman yang berinvestasi saham di bursa efek kita, sekali lagi saya tekankan, please hati-hati. Tidak gampang main serok-serok seperti imbauan Purbaya dulu, ya. Serok-serok indeks akan ke to the moon, 10.000. Bahkan sempat beliau berkata kalau akan ke 28.000 tahun 2029 apa 2030, ya, dan ternyata sekarang di 6.000 pun terseok-seok indeks harga saham gabungan kita, ya. Karena economic cycle kelihatannya akan downturn, akan turun, buat saya sebagai investor saya tidak akan menyentuh saham-saham bank. Karena bank itu sifatnya pro-cyclical, ya. Ketika ekonomi up, dia juga up, booming. Ketika ekonomi ambruk, juga saham-saham bank, kinerja bank pun akan ambruk, ya. Itu info dari saya, teman-teman. Ada info lagi yang perlu saya tambahkan di sini, yaitu bahwa saya akan kembali mengadakan workshop company valuation pada tanggal 1 dan 2 Agustus yang akan datang, bertempat di Hotel A1 di daerah sekitar Sarinah, ya. Tidak jauh dari Sarinah dan tidak jauh dari Sabang. Okay. Nah, bagi teman-teman yang tertarik mengikuti workshop saya, silakan mendaftar secepatnya karena tempat terbatas, ya. Sifatnya sekali lagi saya katakan praktis, ya. Saya ajarkan Anda bagaimana memvaluasi nilai wajar suatu saham agar Anda tidak terjebak asal beli saja. Mungkin kalau Anda tidak tahu bahwa saham yang Anda anggap murah ternyata masih mahal, ya, teman-teman. Saya ajarkan Anda bagaimana membedah laporan keuangan emiten-emiten yang ada di bursa efek kita. Misalnya Telkom, Astra, Indofood, Unilever, Bank Mandiri, BCA, semua saya bedah dengan cara yang sangat mudah dipahami oleh teman-teman, ya. Ya, saya yakin kalau Anda mengikuti workshop saya,
Anda tidak gampang kejeblos di pasar modal kita. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini, ya. Sebaiknya secepatnya melakukan pendaftaran untuk workshop tanggal 1 dan 2 Agustus yang akan datang, bertempat di Hotel A1 di Jalan Wahid Hasim, ya, sekitar Sabang, sekitar Sarinah, ya. Demikian teman-teman. Ciao. Salam metal.